Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Fitri Ramadhani, NIM 2002303. Saya dari kelas D RMIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan Puskesmas Wadas atau yang biasa disebut dengan SIMPUS. Yang pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi ini, yang diperlukan di sini untuk login itu email dan password. Nah, di sini saya menggunakan email rmik2020kelasd@gmail.com dan passwordnya rmik2020kelasd. Setelah login, ini adalah item-item dari aplikasi Puskesmas Wadas. Nah, di sini klik level pengguna, kemudian tambah data. Setelah itu input data level user. Di sini saya membuat akun kepegawaian. Nah, di sini ada 203 itu angka belakang dari NIM saya. Kemudian klik tambah. Setelah itu, data berhasil masuk. Di sini ada action. Nah, di sini ada kepegawaian 203. Kemudian klik ini. Kemudian di sini adalah pemberian hak akses pada kepegawaian 203. Di sini pemberian hak akses itu ada data dokter, kelola pengguna, level pengguna, data paramedis, data jabatan, data bidang, data pegawai, data master, data poli, dan data dokter. Kemudian di sini ada kelola pengguna. Klik kelola pengguna, kemudian tambah data. Kemudian di sini input data user, nama lengkap misalnya Novia Fitri Ramadhani, email noviafitri26@gmail.com, kemudian passwordnya noviafitri26, kemudian level usernya itu kepegawaian 203, status aktif. Nah, di sini juga bisa menambahkan foto profil. Kemudian setelah input data user selesai, kemudian klik tambah. Setelah itu logout. Kemudian login menggunakan akun kepegawaian noviafitri26@gmail.com untuk memastikan apakah hak akses yang diberikan tadi sudah berhasil, kemudian login. Nah, di sini akun dari kepegawaian tersebut atau pemberian hak akses di kepegawaian sudah berhasil. Kemudian logout kembali. Kemudian login lagi menggunakan akun rmik2020kelasd@gmail.com. Passwordnya sama yang awal, rmik2020kelasd, kemudian login. Nah, di sini klik lagi level pengguna, tambah data. Nah, di sini nama levelnya itu RMIK. Nah, setelah input data level user sudah diisi, maka klik tambah. Kemudian data berhasil masuk, kemudian ini ada action. Nah, di sini ada RMIK 203, klik ini. Nah, untuk pemberian hak akses, kemudian di sini pemberian hak akses di RMIK itu ada data diagnosa, data tindakan, data operasi, dan data tindakan operasi. Kemudian di sini ada kelola pengguna, kemudian klik tambah data. Input data user, nama lengkap Novia Fitri Ramadhani, misalnya email novia123@gmail.com, passwordnya novia123. Nah, di sini level user RMIK 203 dan status aktif, dan juga bisa menambahkan foto profil. Kemudian klik tambah. Logout kembali. Nah, di sini menggunakan akun RMIK untuk mengecek apakah hak akses yang diberikan oleh akun RMIK tadi sudah berhasil apa tidak. Maka klik login. Nah, hak akses yang diberikan RMIK tersebut sudah berhasil. Nah,
Ini saya sebagai petugas kepegawaian yang harus pertama yang kita lakukan yaitu login menggunakan email dan password kepegawaian. Misalnya nabila2@gmail.com, kemudian passwordnya nabila2. Kemudian klik login. Setelah login, yang pertama yang harus diisi yaitu data pegawai. Klik data pegawai, kemudian tambah data. Setelah itu, input data pegawai, misalnya mengisi nik, nama pegawai, dan seterusnya. Kemudian klik tambah. Setelah itu, isi data master. Di sini ada data paramedis. Klik data paramedis. Kemudian klik tambah data. Input data paramedis sampai dengan poli, misalnya poli umum 203. Kemudian tambah. Nah, di sini ada data jabatan. Nah, klik data jabatan, kemudian tambah data. Kemudian di sini ada nama jabatan, misalnya kepegawaian, kemudian klik tambah. Setelah itu ada data bidang. Nah, klik data bidang. Setelah itu input data bidang, misalnya paramedis 203, kemudian klik tambah. Di sini ada data poli. Data poli, klik data poli, kemudian klik tambah data. Setelah itu, input data poli, misalnya nama dan ruang poli itu sama, misalnya poli umum 203, kemudian klik tambah. Nah, di sini ada data dokter. Ada data dokter, kemudian klik tambah data. Lalu input data dokter, misalnya nama dokternya Novia, sampai dengan bagian poli. Kemudian klik tambah. Setelah itu, di sini ada jadwal praktek dokter. Klik tambah data dan input data jadwal praktek dokter, misalnya nama dokternya Novia. Jadwalnya itu pada hari Kamis, kemudian jam mulai 08.30, kemudian jam selesainya itu jam 12.30. Kemudian poli umum 203, kemudian klik tambah. Nah, di sini saya sebagai petugas RMIK yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu login menggunakan akun RMIK. Nah, di sini saya sudah membuat akun RMIK-nya yaitu novia2@gmail.com, passwordnya novia2. Kemudian klik login. Setelah itu mengisi data diagnosa. Data diagnosa itu bisa dicari di ICD 10. Kemudian klik tambah data. Nah, di sini diharuskan untuk menginput data diagnosa penyakit, misalnya kode diagnosa H36.0, nama penyakit retinopati, ciri-ciri penyakit pandangan gelap, dan sampai ciri-ciri umum. Nah, kemudian klik tambah. Nah, di sini ada data tindakan. Data tindakan itu bisa dicari di ICD 9. Nah, kemudian klik tambah data. Nah, di sini ada input data tindakan, misalnya nama tindakannya pemeriksaan mata sampai nama poli yang ditujukan. Kemudian klik tambah. Setelah itu di sini ada kelola data operasi. Nah, kemudian di sini klik tambah data, input data operasi, misalnya kode operasinya 90.2, nama operasinya itu pemeriksaan mata, biayanya sekian, kemudian tindakannya oleh siapa, misalnya dokter, kemudian klik tambah. Selesai. Di sini saya sebagai petugas farmasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu login menggunakan akun farmasi. Nah, di sini emailnya novia203@gmail.com, passwordnya novia203. Kemudian klik login. Setelah itu di sini ada data obat dan data supplier. Nah, yang pertama yang harus diinput yaitu data supplier. Klik tambah data. Kemudian di sini input data supplier, ada kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Kemudian klik tambah. Nah, di sini ada data obat, yaitu klik yang pertama yaitu klik data obat-obatan. Kemudian
klik tambah data, kemudian input data obat, kode obat misalnya F2.0, nama obat vitamin A, jenis obat kapsul, dosis aturan obat sampai jenis satuan. Kemudian klik tambah. Di sini ada pengadaan obat. Kemudian klik tambah data. Setelah itu ketika data pengadaan obat sudah diinput, maka klik tambah. Kemudian ini ada kelola data stok obat. Ini contoh nama obat polifanol ada 24 dan satuannya itu botol. Nah, kemudian di sini ada data pengadaan obat lagi. Nah, saya di sini membuat data suppliernya itu berbeda dengan yang tadi. Di sini data suppliernya PT Dexamadika, nama obat Alpara, kode obat SN11, jenis obat kapsul, harga beli 4.700, jumlah 12 tablet sampai dengan keterangannya. Misal keterangan sesuai aturan dokter, atau misal bisa juga 3x4 sehari, 2x2 gitu. Kemudian klik tambah. Selesai. Ini saya bertugas sebagai petugas TPP atau pendaftaran pasien. Nah, yang harus pertama dilakukan yaitu login menggunakan akun Heremika 2020 kelas D @gmail.com. Kemudian passwordnya Heremika 2020 kelas D. Kemudian klik login. Setelah itu di unit data klik kelola pengguna, kemudian klik tambah data. Setelah itu input data user seperti yang ada di video kali ini, level user kali ini TPP, kemudian klik tambah. Setelah itu login menggunakan akun TPP atau pendaftaran pasien. Di sini emailnya novia@gmail.com, passwordnya Novia, kemudian klik login. Nah, di sini di unit TPP atau pendaftaran pasien, di sini ada data pasien, data pendaftaran. Nah, klik data pasien, kemudian klik tambah data. Setelah itu input data pasien seperti yang ada di video ini. Seperti mengisi nomor KTP sampai dengan alamat. Kemudian klik data pendaftaran, kemudian klik tambah data. Setelah itu di sini diharuskan untuk input data pendaftaran dan data pasien. Nah, di sini ada data pendaftaran yaitu nomor rawat, dokter penanggung jawab, poli tujuan. Misalnya nomor rawatnya itu 2021 0521 0033. Dokter penanggung jawab misalnya Dokter Nabil. Poli tujuan poli umum. Nah, di sini ada nomor rekam medis, itu biasa terisi otomatis setelah data pasien dibuat. Nah, di sini ada nama pasiennya sampai dengan nomor BPJS-nya. Di sini status pasien misalnya itu menggunakan pembayaran BPJS atau umum. Nah, mungkin cukup kali ini. Mungkin cukup sekian dari video yang saya bawakan tadi, mulai dari unit pendataan, saya sebagai petugas kepegawaian, Heremikas, dan farmasi, dan juga TPP atau data pendaftaran pasien. Nah, mungkin barangkali jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahannya datang dari diri saya sendiri dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.